Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel Dia Studi, yang pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan untuk latihan soal mapel pilihan public speaking. Nah, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Namun sebelumnya, mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Pada pembahasan kali ini, latihan soal kejuruan aspek pengetahuan untuk kompetensi kalian manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB, mapel pilihan public speaking. Sedangkan soal yang akan kita bahas sebanyak 10 soal pilihan ganda seperti berikut ini. Soal yang pertama, untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami teori komunikasi, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi publik. Nomor 1. Hal berikut yang menyatakan definisi public speaking adalah: A. Kemampuan untuk menyampaikan pesan secara tertulis. B. Kemampuan untuk berbicara di depan publik dengan jelas, persuasif, dan efektif. C. Kemampuan untuk berkomunikasi melalui media sosial. D. Kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing. Jawabannya adalah B, yaitu kemampuan untuk berbicara di depan publik dengan jelas, persuasif, dan efektif. Soal yang kedua, capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan teknik vokal dalam public speaking, unsur-unsur teknik vokal, latihan teknik olah vokal. Soal yang kedua, keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan dalam public speaking berikut ini adalah: A. Kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan teratur. B. Kemampuan untuk memainkan alat musik. C. Kemampuan untuk menyanyi. D. Kemampuan untuk menari. Jawabannya adalah A, yaitu kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan teratur. Soal berikutnya, capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan teknik vokal dalam public speaking, unsur-unsur teknik vokal, latihan teknik olah vokal. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan body language dalam public speaking? A. Cara seseorang berpakaian. B. Cara seseorang mengatur naskah presentasi. C. Cara seseorang memilih visual aid. D. Cara tubuh seseorang berkomunikasi. Jawabannya adalah D, yaitu cara tubuh seseorang berkomunikasi. Selanjutnya, soal untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal yang keempat, mengatasi rasa takut ketika harus berbicara di hadapan sejumlah orang serta mampu lebih efektif menyampaikan ide kepada orang lain adalah peran penguasaan keterampilan public speaking dalam hal: A. Mempengaruhi dunia sekitar. B. Mengembangkan diri pribadi. C. Meningkatkan karir. D. Menjadikan kita orang terkenal. Jawabannya adalah B, yaitu
mengembangkan diri pribadi. Soal berikutnya, capaian pembelajaran peserta didik mampu menumbuhkan kepercayaan diri dalam public speaking. Soal yang kelima, salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mengurangi kecemasan dalam melakukan kegiatan public speaking adalah A. Mengonsumsi teh hangat sebelum tampil, B. Mengenakan pakaian baru, C. Melakukan kontak mata dengan audiens, D. Memaksimalkan alat bantu visual. Jawabannya adalah C, yaitu melakukan kontak mata dengan audiens. Soal capaian pembelajaran peserta didik mampu menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal ke-6. Keuntungan utama yang kita peroleh dengan kemampuan mendengarkan dalam kegiatan public speaking adalah kita dapat A. Mengantisipasi keinginan publik, B. Mempersiapkan materi dengan lebih detail, C. Bersikap memberikan perhatian pada publik, D. Mengetahui apa umpan balik yang diberikan publik. Jawabannya adalah D, yaitu mengetahui apa umpan balik yang diberikan publik. Soal untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan strategi berbahasa dan perilaku dalam public speaking. Soal ke-7, nilai kejujuran menjadi salah satu poin penting etika dalam public speaking. Jika seorang pembicara ragu akan informasi yang ia miliki, maka yang sebaiknya ia lakukan adalah A. Tetap menyampaikan informasi tersebut agar publik menjadi puas, B. Memanipulasi informasi tersebut, C. Tidak meminta Saya ulangi, C. Tidak menyampaikan informasi tersebut, D. Meminta publik memastikan kebenaran informasi tersebut. Jawabannya adalah C, yaitu tidak menyampaikan informasi tersebut. Soal untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan public speaking sebagai Master of Ceremony. Soal ke-8. Tujuan pembicara harus mengetahui orang penting atau VIP yang akan hadir di acara tersebut adalah agar A. Ia bisa menyapa sang tamu VIP pada saat pembukaan pembicaraannya sebagai bentuk penghormatan. B. Ia mendapat posisi yang sama dengan tamu kehormatan tersebut. C. Ia dapat kredit lebih karena sudah berbicara di hadapan orang penting. D. Ia mendapat imbalan materi yang sesuai. Jawabannya adalah A, yaitu ia bisa menyapa sang tamu VIP pada saat pembukaan pembicaraannya sebagai bentuk penghormatan. Soal untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan public speaking dalam berpidato. Soal ke-9, mengawali sebuah kegiatan public speaking memerlukan cara yang cerdik. Antara lain, pembicara melakukan ice breaking dengan cara A. Menyajikan argumentasi yang akurat, B. Memuji diri sendiri, C.
mengevaluasi pakaian yang dikenakan audiens. D. Menyampaikan cerita lucu. Jawabannya adalah D, yaitu menyampaikan cerita lucu. Soal untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan public speaking dalam berpidato. Soal ke-10. Bagi seorang pemula, pemilihan topik pembicaraan sebaiknya adalah A. Hal yang sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. B. Sesuai dengan saran yang diberikan oleh penyelenggara. C. Hal yang disukai atau dikuasai pembicara. D. Sesuai permintaan audiens. Jawabannya adalah C, yaitu hal yang disukai atau dikuasai pembicara. Nah, demikianlah pembahasan latihan soal untuk materi mata pelajaran pilihan atau mapel pilihan public speaking. Semoga bermanfaat pembahasan pada video kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah belajar bersama saya Ibu Diah Astuti tentunya. Terima kasih dukungannya untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Akhir kata, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.